Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang pertama dan yang paling utama, langkah baiknya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua di tengah kondisi pandemi seperti ini. Banyak sekali saudara-saudari kita seagama dan senegara yang sedang menjalani proses isolasi di rumah sakit karena terpapar virus corona atau COVID-19. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai tafsir surat Al-Kafirun dan juga sejarah Islam di Norwegia. Dan di video ini, di video yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, saya akan membacakan terlebih dahulu surat Al-Hasyr ayat 21 hingga 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ya baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah tadi saya membacakan Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24, sekarang saya akan membacakan arti daripada ayat-ayat tersebut. Ayat ke-21. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin. Seandainya kami turunkan Al-Quran ke atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pasti kamu akan melihat gunung tersebut tunduk, terpecah belah karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu ditujukan atau dibuat untuk manusia agar mereka berfikir. Lalu di ayat selanjutnya, ayat ke-22, Wallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui hal yang gaib dan juga yang nyata. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu di ayat selanjutnya, ayat ke-23, Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, Al-Malikul Quddus, yang maha raja atau maha merajai dan yang maha suci. As-Salam, yang maha sejahtera. Al-Mu'min, yang memberi atau yang menjaga keamanan. Al-Muhaimin,
yang memelihara keselamatan, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha kuasa, Al-Mutakabbir yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa-apa yang telah mereka sekutukan. Lalu di ayat selanjutnya, ayat ke-24, Wallahul khaliqul. Dialah Allah yang maha menciptakan. Al-Bari'u yang maha mengadakan. Al-Musawwiru yang membentuk rupa. Lahul asma'ul husna, baginya asma-asma atau nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah tadi saya membacakan arti daripada Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24. Sekarang saya akan menjelaskan tafsir daripada ayat tersebut, dan saya akan mengambil tafsir dari tafsir Al-Qurtubi. Ya, kita langsung saja menuju ayat 21. Di ayat 21 terdapat kata khasyian. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khasyian. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi itu dijelaskan bahwasanya khasyian ini merupakan suatu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang diwajibkan kepadanya. Itu khasyian. Jadi tunduk, patuh terhadap kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kata musaddi'an itu maksudnya yakni terpecah belah karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut karena apa? Takut karena tidak bisa menunaikan kewajibannya sehingga dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut kepada kata berikutnya, yakni watil kal amthalu nadribu halin nasi la'allahum yatafakkarun. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi, makna potongan ayat ini, watil kal amthalu nadribu halin nasi la'allahum yatafakkarun, yang maksudnya adalah perumpamaan ini ditujukan kepada manusia agar mereka berpikir. Itu ada 3 pendapat penjelasannya dalam tafsir Al-Qurtubi. Pendapat pertama bahwasannya manusia di sini itu orang kafir. Lalu yang kedua, manusia di sini khusus hanya Nabi Muhammad SAW saja. Yakni Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasannya jikalau gunung yang kuat gitu ya, itu hancur karena tidak kuat menerima Al-Qur'an, sedangkan manusia Nabi Muhammad SAW itu bisa kuat karena apa? Karena diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi di pendapat yang lain, gitu, pendapat yang ketiga disebutkan bahwasannya nas di sana untuk seluruh manusia. Gitu. Jadi bukan pada manusia sebagian, tetapi seluruh manusia seperti itu. Itu dalam tafsir Al-Qurtubi. Lalu masih di ayat 21, tetapi ini di tafsir Al-Munir dan juga tafsir Jalalain bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin." Nah, maksud 'ala jabalin, jadi Allah menurunkan Al-Qur'an kepada gunung. Nah, di sana itu ditafsirkan gunung tersebut Allah jadikan berakal seperti manusia. Seperti itu tafsirnya di sana itu. Sehingga gunung tersebut memiliki rasa takut. Nah, itu kalau tafsir Munir dan juga tafsir Jalalain. Tadi merupakan tafsir ataupun penjelasan daripada ayat 21. Sekarang menuju ke ayat 22. Huwallahul ladzi la ilaha illahu, dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Nah, tafsirnya ini di potongan ayat selanjutnya, yakni alimul ghaibi wasyahadah. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi setidaknya ada 3 pendapat lagi mengenai penjelasan alimul ghaibi wasyahadah. Al-ghaib di sini ada yang mengatakan bahwasannya al-ghaib itu merupakan sesuatu yang akan terjadi, sedangkan asyahadah merupakan sesuatu yang sudah terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Itu menurut satu pendapat. Pendapat yang kedua, yakni ghaib di sana artinya akhirat, dan asyahadah merupakan dunia ini, manusia. Dan pendapat yang terakhir mengatakan bahwasannya al-ghaib adalah apa-apa
yang tidak diketahui oleh manusia dan tidak bisa mereka saksikan dengan jelas. Sedangkan asyahadah adalah apa-apa yang bisa dilihat, yang bisa diindra oleh manusia. Itulah ketiga pendapat mengenai tafsir dari al-ghaib dan juga asyahadah dalam tafsir Al-Qurtubi. Masih di ayat 22. Nah, dalam tafsir Jalalain, Huwar Rahmanur Rahim, itu sudah dijelaskan ya di ayat-ayat sebelumnya, kalau tidak salah di Basmalah ya, bahwasanya Ar-Rahman itu merupakan suatu nikmat ya, yang Allah berikan kepada seluruh manusia di muka bumi ini, baik itu kafir ataupun muslim. Nah, sedangkan Ar-Rahim merupakan nikmat gitu ya, yang hanya bisa dirasakan oleh seorang mukmin di surga nanti gitu ya. Jadi Ar-Rahman itu merupakan suatu nikmat yang didapat oleh seluruh manusia di muka bumi. Sedangkan Ar-Rahim merupakan suatu kasih sayang Allah yang mana hanya didapat oleh orang mukmin, oleh orang muslim yang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, sekarang menuju ayat 23. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwasannya Al-Malikul Quddus itu raja yang maha suci. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu maha suci, steril, suci, bersih dari segala sifat kekurangan. Jadi tidak ada sedikit pun kekurangan yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah dijelaskan mengenai makna daripada Al-Malikul Quddus. Nah, sekarang As-Salam. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi setidaknya ada 3 pendapat lagi mengenai kata As-Salam, asma Allah As-Salam ini. Yang pertama, As-Salam itu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu bersih dari semua kekurangan, bersih dari segala celaan, bersih dari segala sifat-sifat yang negatif. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yakni As-Salam ini maksudnya adalah Allah Subhanahu itu yang maha menyelamatkan hamba-hambanya, menyelamatkan hambanya dari neraka dan memasukkannya ke surga. Dan pendapat yang ketiga adalah As-Salam ini maknanya adalah yang menyelamatkan hamba-hambanya dari kezaliman makhluk-makhluknya gitu. Jadi misalkan ketika ada suatu si A gitu ya, si A ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman si B gitu. Nah, itu merupakan makna As-Salam. Nah, ya setelah tadi menjelaskan mengenai makna daripada As-Salam, sekarang makna dari Al-Mu'min. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi itu setidaknya ditemukan 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya Al-Mu'min itu adalah pembenaran Allah. Jadi Allah itu maha membenarkan rasul-rasulnya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan mukjizat kepada rasul-rasulnya. Seperti contoh, Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan juga tongkat yang bisa membelah lautan. Lalu Nabi Isa bisa menghidupkan kembali orang yang mati sementara. Lalu Nabi Muhammad SAW itu diberi mukjizat, yakni Al-Qur'anul Karim, seperti itu. Nah, itulah makna dari Al-Mu'min pada pendapat yang pertama. Lalu masih di pendapat yang pertama, selain Allah membenarkan rasul-rasulnya, Allah juga membenarkan bahwasannya akan ada pahala bagi orang-orang yang berhak menerimanya, yakni bagi orang yang soleh. Dan juga Allah membenarkan siksaan bagi orang-orang kafir dan juga bagi orang-orang yang menyekutukannya. Itu pendapat yang pertama mengenai Al-Mu'min dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, sedangkan pendapat yang kedua adalah Al-Mu'min itu adalah mengamankan para kekasih Allah Subhanahu wa taala dari azabnya dan juga mengamankan hamba-hambanya dari kezalimannya. Seperti itu. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan bahwasannya Al-Mu'min itu adalah yang maha mengaruniakan keamanan. Selanjutnya makna daripada Al-Jabbar. Al-Jabbar
dalam tafsir Al-Qurtubi ada dua pendapat ya maknanya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya Al-Jabbar ini merupakan keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat kekurangan. Jadi keagungan Allah, sehingga Allah itu suci daripada sifat-sifat negatif, dari segala kekurangan-kekurangan, kecacatan-kecacatan. Nah, sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya Al-Jabbar ini bermakna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilawan. Menurut saya kedua-duanya ini benar gitu ya. Karena memang betul bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilawan oleh siapapun. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khalik, Sang Pencipta. Sedangkan kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa melawan, dan karena itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Jabbar, memiliki nama Al-Jabbar. Ya, lalu selanjutnya makna daripada Al-Mutakabbir. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi itu terdapat 4 pendapat mengenai makna daripada Al-Mutakabbir gitu ya. Makna yang pertama, Al-Mutakabbir itu bahwasannya Allah itu membanggakan ketuhanannya. Membanggakan ketuhanannya bahwasannya tidak ada yang sebanding dengannya. Itu yang pendapat pertama. Lalu pendapat yang kedua bahwasannya Al-Mutakabbir ini artinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu sombong dari sifat-sifat tercela. Jadi maksudnya itu Allah itu sombong, tidak memiliki sifat-sifat tercela. Yang ketiga, maknanya itu Al-Mutakabbir itu adalah yang maha tinggi. Yang keempat, pendapatnya bahwasannya Al-Mutakabbir itu adalah yang besar, baik itu kekuasaannya, keagungannya, rahmatnya, semuanya besar. Nah, perlu dicatat bahwasannya kesombongan, ketakaburan yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu sifat yang terpuji. Karena dalam suatu hadis qudsi yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Faman naza'ani wahidam minhuma adzabtuhu. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, keagungan adalah pakaianku dan kibriya, kesombongan, takabur adalah ridhoku. Maka barang siapa yang merebut salah satunya dariku, maka aku azab orang tersebut. Jadi kesombongan itu merupakan suatu sifat terpuji jika itu melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika sifat takabur, sifat sombong itu melekat pada diri manusia, pada diri makhluk, maka itu merupakan sifat yang tercela. Lalu selanjutnya makna dari subhanallahi amma yusrikun, maha suci Allah. Nah, maksudnya apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu suci karena keagungan dan kebesarannya. Amma yusrikun, dari apa-apa yang mereka sekutukan, ya, dari yang manusia sekutukan. Allah suci dari itu semua karena Allah memiliki keagungan dan kebesaran. Ya, baik, sekarang ke penjelasan daripada ayat yang terakhir, yakni ayat ke-24. Wallahul khaliqu. Al-Khaliqu. Dalam tafsir Munir di sini dijelaskan bahwasannya Al-Khaliq itu merupakan yang menakdirkan, yang menetapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menakdirkan dulu, merencanakan dulu, menetapkan terlebih dahulu. Baru setelah Al-Khaliq, Al-Khaliqul Al-Bari'u. Nah, setelah Al-Khaliq baru Al-Bari. Yang mana Al-Bari ini artinya yang menciptakan dan yang merancang. Jadi setelah Allah merencanakan, menetapkan, baru dirancang, baru diciptakan. Al-Bari. Baru setelah Al-Bari'u, Al-Musawwir. Apa itu Al-Musawwir? Yakni yang membentuk rupa dan bentuk dalam berbagai bentuk yang beragam dan juga berbeda-beda. Dan Al-Musawwir juga yang maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberi bentuk dengan bentuk yang sempurna. Seperti contoh, kita jarang sekali mentafakuri wajah kita misalkan ya, atau anggota tubuh kita yang lain. Nah, saya memberi contoh wajah saja. Ketika mata ada 2 di depan, hidung di depan dengan 2 lubang, lalu mulut di depan dengan 2 bibirnya dan juga lidahnya, seperti itu. Dan telinga gitu ya.
di sebelah kiri dan kanan dengan tujuan untuk mendengar. Itu sudah Allah rancang, sudah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya, sudah sesempurna mungkin. Bayangkan jika mata ada di belakang dan yang satu ada di depan gitu. Itu mungkin penglihatan kita akan buyar, tidak akan konsentrasi kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata, menetapkan mata, merancang mata itu berada di depan, sehingga kita bisa fokus ke depan. Lalu diciptakannya atau dirancangnya mulut gitu ya di depan. Bayangkan jika mulut berada di atas atau ya di atas kepala kita gitu. Tentu kita tidak akan bisa pakai peci gitu. Dan mungkin akan aneh juga terlihatnya. Maka dari itu Allah memiliki sifat al-musawwir, al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Ya Allah menetapkan dulu, merencanakan terlebih dahulu gitu ya. Lalu yang kedua, Allah merancang, menciptakan, dan Allah juga memberikan bentuk rupa yang sempurna dan juga beragam. Coba, apakah ada gitu sidik jari yang sama di setiap manusia gitu? Pasti tidak ada yang sama. Bahkan orang yang kembar pun itu pasti ada perbedaannya. Baik itu dari wajahnya, dari bentuk matanya, bentuk telinganya dan lain sebagainya. Pasti ada perbedaan. Walaupun mirip, tapi tidak sama. Serupa tapi tak sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluknya berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Maka dari itu kita pantas bersyukur, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah ciptakan, atas apa yang Allah berikan pada kita. Karena tentu pasti akan ada kelebihan dan kekurangan gitu ya dalam setiap individu manusia gitu ya. Mungkin kita merasa bahwasannya kita ini banyak kekurangannya. Tapi padahal kita itu banyak juga kelebihannya, hanya saja kita belum mengenal diri kita. Kita belum mengetahui kelebihan diri kita sehingga kita menjudge diri kita memiliki banyak kekurangan dan akhirnya kita menyalahkan Allah gitu. Padahal Allah tidak salah. Allah sudah memberikan bentuk, sudah memberikan kesempurnaan pada diri kita. Bahkan kita lihat ya orang yang buta sekalipun yang menurut kita itu tidak sempurna, tidak normal, cacat seperti itu. Tapi banyak sekali orang yang buta itu seorang penghafal Al-Quran. Gitu. Ini menandakan bahwasannya kecacatan menurut seorang manusia itu belum tentu cacat menurut Allah. Gitu. Bisa jadi kecacatan yang dianggap oleh manusia ini merupakan suatu kesempurnaan. Gitu. Sehingga banyak sekali orang-orang yang buta tetapi bisa menghafal Al-Quran gitu. Sedangkan kita ini yang matanya masih normal, yang tidak minus, tidak silindris dan lain sebagainya, yang tidak memakai kacamata, masih belum mampu untuk menghafal Al-Quran gitu ya. Masih belum ada kemauan dalam diri kita untuk menghafal firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulannya bahwasannya surat Al-Hasyr ini merupakan surat pengagungan gitu ya Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengagungkan Al-Quran, ingin memberikan informasi kepada kita semua mengenai kedudukan Al-Quran, betapa agungnya Al-Quran, hingga jika diturunkan kepada gunung tersebut akan tunduk dan terpecah belah gitu. Dan juga Allah ingin memberikan informasi kepada kita semua bahwasannya yang lebih agung, yang lebih tinggi adalah yang menurunkan Al-Quran itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga surat Al-Hasyr ini merupakan surat yang memberikan informasi juga ya mengenai asma-asma Allah, mengenai Asmaul Husna. Ya, mungkin kita tutup dengan faidah gitu ya. Fadail amal daripada membaca surat Al-Hasyr ini. Nah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratul Hasyr, ghafarallahu
ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Lalu di sini juga diriwayatkan bahwasannya dari Abu Umamah dia berkata bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a khawatima suratul hasyri fi lailin aw naharin faqabadahu Allahu fi tilkal lailah aw dzalikal yaumi faqad aujaballahu lahul jannah." Artinya, barang siapa yang membaca akhir surat Al-Hasyr pada malam atau siang hari, kemudian Allah mewafatkannya pada malam itu atau siang itu, maka sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka itu masuk surga. Seperti itu. Insyaallah. Jadi selain memberikan informasi mengenai keagungan Al-Quran dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan suatu ganjaran kepada kita semua jika kita membaca surat Al-Hasyr, maka tadi disebutkan akan diampuni segala dosanya, baik yang terdahulu ataupun yang kemudian. Juga di riwayat yang lain dijelaskan bahwasannya jika kita membaca surat Al-Hasyr, akhir surat Al-Hasyr di malam hari ataupun siang hari, lalu Allah mewafatkan orang tersebut, maka dia berhak gitu ya. Orang tersebut berhak masuk pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian ya daripada video ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman dan juga imun yang kuat sehingga kita bisa tetap menjalankan ibadah ya di rumah dengan bersemangat ya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita imun yang kuat sehingga jika kita ada keperluan bepergian keluar untuk misalkan mencari nafkah ataupun mencari sesuap nasi, maka insya Allah Allah akan kuatkan imun kita dan kita tidak akan terpapar dari COVID-19 ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak hingga akhir ataupun yang langsung di skip hingga ke akhir. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk di-share juga. Semoga ada manfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Saya mohon maaf banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam video ini karena semua kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan berasal dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.